Dragon. Ras Dragon adalah makhluk mitos yang mengabulkan keinginan. Yang paling kuat di antara mereka adalah Super Sentron yang muncul pada tahun 41 sesaat setelah multi semesta dimulai. Dia lahir ketika Dewa Naga Zalama menciptakan bola naga super. Secara teoritis, tidak ada batasan untuk jenis permintaan yang dapat dikabulkan oleh Super Sentron. Sebagai contoh, dia mampu menghidupkan kembali semua alam semesta yang dihapus selama turnamen kekuatan oleh Zeno. Namun, ini tidak berarti Super Sentron berada di atas dua Zeno. Zeno masih mampu menghapus Zamasu tak terbatas yang memiliki keabadian sejati berkat keinginan yang dikabulkan oleh Super Sentron. Meskipun begitu, mengingat rencana Frieza untuk menggunakan bola naga super demi memerintah semua dewa termasuk dua Zeno, tampaknya apapun benar-benar bisa terjadi, bahkan termasuk melengsarkan Omni King. Naga lainnya lahir dari sekedar pecahan bola naga super. Bangsa Namex mengambil serpihan bola naga super dan menggunakannya untuk membuat versi yang lebih kecil. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan terciptanya naga lain seperti Sentron di bumi, Porunga di Namex, Porunga di alam iblis, dan Toronbo dari planet Sereal. Naga-naga ini juga mengabulkan keinginan, tapi kemampuan mereka dibatasi oleh kekuatan penciptanya dan seringkali ada aturan tambahan yang diberlakukan pada mereka. Angel. Angel adalah satu-satunya ras paling sempurna yang pernah diperkenalkan dalam media Dragon Ball apapun. Mereka dipimpin oleh Grand Priest yang dinyatakan dalam manga Dragon Ball Super sebagai petarung paling kuat di seluruh alam semesta. Ini masuk akal karena Zeno bukanlah petarung, Super Sentron adalah naga, dan kita tidak tahu banyak tentang Dewa Naga Zalama. Semua Angel lainnya sebenarnya adalah anak-anak dari Grand Priest dan mereka asli dari alam Angel. Di antara mereka, 12 orang bertugas sebagai pelatih dan pembimbing bagi 12 dewa kehancuran. Ada juga Meru, seorang Angel magang yang melanggar hukum Angel dan dimusnahkan oleh Grand Priest. Tapi, Grand Priest adalah orang yang santai dan kemudian menghidupkan kembali Meru sebagai manusia biasa. Angel yang paling kita kenal adalah Whis dan dia sangat kuat. Bahkan sekarang dalam cerita saat ini, Goku dan Vegeta sama sekali tidak dekat untuk mengejar Whis. Angel dapat dengan santai menghidupkan kembali orang mati seperti saat Whis menghidupkan Frieza. Angel juga dapat memutar balikan waktu selama 3 menit dan dia selalu dalam keadaan ultra insting yang sempurna. Itulah hal tentang Angel, di mana mereka selalu dalam keadaan di mana secara fisik tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Saiyan. Bangsa Saiyan adalah ras petarung pamungkas di seluruh multiverse. Mereka tidak selalu menjadi yang terkuat secara bawaan. Faktanya, jika kita melihat rata-rata orang Saiyan sepanjang sejarah, kebanyakan kita akan melihat orang-orang gagal dengan tingkat kekuatan kurang dari 9.000. Tapi kemudian, ada juga Saiyan seperti Goku, Vegeta, Broly, dan Gohan yang terus tumbuh lebih kuat, bahkan setelah mencapai puncak kekuatan panah di alam semesta. Hal tentang Saiyan adalah mereka memiliki potensi tanpa batas. Mereka dapat terus tumbuh lebih kuat dan terus membuka transformasi yang lebih kuat lagi. Namun, tingkat pertumbuhan mereka bergantung pada jenis Saiyannya. Goku dan Vegeta adalah Saiyan berdarah murni. Pertumbuhan mereka bergantung pada seberapa keras mereka berlatih dan berapa kali mereka bertahan hidup dari pengalaman mendekati kematian. Tapi, Gohan tidak seperti Goku dan Vegeta karena Gohan dapat membuka potensi tersembunyi dalam jumlah besar tanpa mengeluarkan usaha yang hampir sama banyaknya. Transformasi Beast Gohan adalah contoh yang baik. Dan kemudian ada Broly. Dia adalah seorang Super Saiyan legendaris, yaitu sebuah anomali genetik yang muncul hanya sekali setiap 1000 tahun. Tingkat pertumbuhan Broly melampaui Gohan sekalipun. Dalam movie Dragon Ball Super Broly, dia berubah dari hanya menjadi santapan bagi Vegeta menjadi benar-benar mengalahkan Goku dan Vegeta, bahkan dalam bentuk Super Saiyan Blue mereka. Ini adalah tingkat pertumbuhan yang tidak masuk akal. Dan bicara soal Saiyan, alam semesta ke-6 juga telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan Goku dan Vegeta. Baik Kaba dan Caulifla melampaui batas mereka, meskipun itu mungkin hanya karena mereka menjadikan Goku dan Vegeta sebagai referensi untuk menunjukkan apa langkah selanjutnya. Ras Frieza. Ras Frieza adalah ras yang sangat kuat secara tidak normal. Kita tidak tahu banyak tentang mereka selain Frieza, King Cole, dan Pros dari alam semesta ke-6. Namun, apa yang kita lihat dari Frieza saja sudah cukup untuk menempatkan ras ini di atas bahkan para Saiyan. Pada dasarnya, ras Frieza adalah seperti Broly bagi bangsa Saiyan. Anggota ras ini juga dapat bertahan hidup di ruang hampa udara dan menahan trauma fisik yang ekstrim seperti dipotong menjadi 2 atau menahan serangan energi besar. Hampir seolah-olah sifat genetik ras Frieza direkayasa secara biologis
untuk menjadikan mereka predator puncak di alam semesta. Dan jika kita berbicara tentang Frieza sendiri, maka dia mampu mencapai Golden Frieza dan berhadapan langsung dengan Super Saiyan Blue setelah hanya 4 bulan berlatih. Dan sekarang, dalam cerita saat ini, Black Frieza begitu kuat sehingga tidak masuk akal. Dia begitu kuat sehingga dia mengalahkan Goku dan Vegeta dalam bentuk terkuat mereka dengan satu serangan. Ras bumi. Penduduk bumi secara umum dapat dianggap sebagai ras yang lemah. Sebagai contoh, tingkat kekuatan Goku saat lahir adalah 1 digit, namun dia masih dianggap cukup kuat untuk pada akhirnya menaklukkan planet bumi. Itu menunjukkan betapa lemahnya penduduk bumi dalam konteks multi semesta yang luas. Tingkat kekuatan rata-rata penduduk bumi biasanya juga 1 digit. Namun tentu saja ada beberapa penduduk bumi yang berhasil melampaui batas alami mereka dan menjadi manusia super. Seperti Master Roshi dan Krillin, keduanya 100% manusia, namun mereka menjadi cukup kuat untuk mewakili tim alam semesta ke-7 dalam turnamen kekuatan. Ini berkat kemampuan mereka untuk berlatih dan mengakses aura Ki. Dan seperti yang kita lihat, ketika Gohan mengajari Videl terbang, siapapun dapat belajar untuk mengakses dan menggunakan Ki dengan pelatihan yang tepat. Selain penduduk bumi tipe manusia, ada juga penduduk bumi tipe monster seperti Kaisar Pilaf dan manusia binatang seperti Raja Puri yang menguasai dunia. Lalu ada hibrida seperti Gohan, Goten, dan Trunks, serta hibrida lainnya seperti Ten yang merupakan bagian dari Trikops. Ras Trikops. Trikops adalah ras alien kuno dari orang bermata 3 dan Tenshinhan adalah salah satu keturunan mereka. Trikops berdarah murni belum pernah ditampilkan. Tapi, menurut mendiang Akira Toriyama, makhluk dengan mata ketiga di dahi mereka dianggap seperti dewa. Mereka dipercaya memiliki kekuatan penglihatan sejati yang memungkinkan mereka melihat dunia dengan cara di luar pemahaman normal. Sayangnya, pelatihan Ten di bawah Master Sen yang jahat menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan mata ketiganya demi kebaikan. Sebaliknya, pelatihannya berfokus pada teknik tempur dan penghancuran yang membatasi apa yang bisa dia capai sebagai seorang Trikops. Meski begitu, Ten tetaplah sosok hebat. Dia juga cukup kuat untuk menjadi bagian dari tim alam semesta ke-7 selama turnamen kekuatan. Namekian. Bangsa Namek aslinya berasal dari planet Namek di dunia iblis kedua dari alam iblis. Ada seorang Namek legendaris bernama Nepa yang telah hidup setidaknya selama 5 juta tahun. Dialah yang mengikis serpihan dari bola naga super untuk menciptakan 3 bola naga dari alam iblis. Setiap orang Namek lainnya akhirnya meninggalkan alam iblis setelah lelah diperlakukan seperti budak oleh Raja Iblis. Nepa adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Sementara Namek yang lain kini menetap di alam semesta ke-6 dan juga ke-7. Di alam semesta ke-7, mereka terutama kini menetap di sebuah planet baru. Tapi, beberapa juga tinggal di planet sereal dan bumi. Mereka kemudian menciptakan bola naga mereka sendiri dari potongan bola naga super. Namekian dibagi menjadi 2 tipe utama, tipe petarung dan tipe naga. Tipe petarung seperti Piccolo dan Nel adalah tentang pertarungan tangan kosong dan keterampilan bertarung. Di sisi lain, tipe naga adalah tentang menciptakan sesuatu. Mereka dikenal karena kemampuan penyembuhan, kebijaksanaan, dan koneksi spiritual mereka. Yang terkuat di antara mereka dapat menciptakan bola naga dan juga membuka potensi tersembunyi seseorang. Secara keseluruhan, bangsa Namek memiliki banyak kemampuan. Mereka dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang selama otak dan energi mereka tetap utuh. Mereka memiliki pendengaran yang tajam dan tubuh mereka mampu merenggang dan tumbuh hingga ukuran yang luar biasa. Namek terkuat saat ini pastinya adalah Piccolo. Setelah mendapatkan dorongan dari Shenron, dia membuka bentuk orange Piccolonya yang membuatnya luar biasa kuat. Tapi, alam semesta ke-6 juga memiliki beberapa Namek yang kuat seperti Sonel dan Pirina. Mereka menjadi Super Namek bergabung dengan banyak Namek lainnya dari alam semesta mereka. Yadratian. Meskipun bangsa Yadrat lemah, tapi mereka dapat memanipulasi ruang dan waktu. Mereka memiliki kendali roh yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal seperti penyembuhan, penggandaan diri, pembesaran tubuh, dan teleportasi. Ketika Goku tiba di Yadrat, dia menggunakan salah satu kapsul luar angkasa pasukan Ginyu. Mereka merawat Goku ketika dia tiba, dan Tetua Pibara mengajarinya Sun Kanido. Kemudian, selama saga tahanan patroli galaksi, Tetua yang sama membantu Vegeta mempelajari kendali roh. Dengan teknik itu, Vegeta memperoleh kemampuan seperti pemisahan roh paksa.
Pemisahan roh paksa adalah teknik yang sangat penting karena sekarang memungkinkan Vegeta untuk membatalkan kemampuan berbasis energi seperti memisahkan makhluk yang bergabung atau mengembalikan energi yang dicuri ke sumber aslinya. Yadrat juga ada di alam semesta kedua. Faktanya, Shimizu, seorang Yadrat dari alam semesta kedua, berpartisipasi dalam turnamen kekuatan. Dan tidak seperti Yadrat yang damai dari alam semesta ketujuh, Shimizu tidak menghindar dari pertarungan tangan kosong. Dia bahkan sempat melawan Gohan. Serelian. Bangsa Serelian adalah ras asli planet Sereal. Mereka tampak mirip dengan penduduk bumi, tapi memiliki rambut hijau dan mata kanan yang berevolusi yang memberi mereka kemampuan visual yang luar biasa. Mereka juga memiliki masa hidup rata-rata 200 tahun. Dan sama seperti Saiyan, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam masa jayanya. Selama berabad-abad, bangsa Serelian dan suku bangsa Namex hidup bersama dalam harmoni di planet Sereal. Namun, semuanya berubah ketika pasukan Frieza menyerang. Para Saiyan yang bekerja untuk Frieza saat itu berubah menjadi kera raksasa dan menghancurkan planet tersebut sepenuhnya. Yang selamat adalah seorang anak laki-laki bernama Granolah. Granolah tidak menginginkan apapun selain balas dendam terhadap Frieza dan para Saiyan. Puluhan tahun kemudian, Granolah mengetahui bahwa dalang sebenarnya adalah Haters. Keluarga Haters adalah ras berbeda yang secara historis bekerja sebagai perantara bagi pasukan Frieza. Awalnya, mereka adalah kelompok 4 bersaudara, tapi Alex sang pemimpin dan Gas yang menjadi terkuat di alam semesta berkat keinginan tersebut dibunuh secara brutal oleh Frieza. Sekarang hanya Maki dan Oil yang tersisa dari keluarga Haters. Tersirat bahwa mereka memiliki kerabat lain di luar sana, tapi mereka tidak bergaul dengan ras mereka. Sebagai sebuah ras, Haters tidak sekuat itu secara fisik, itulah sebabnya mereka selalu mengandalkan kecerdasan, memanipulasi, dan kekayaan mereka untuk tetap berpengaruh. Mereka berkolaborasi dengan pasukan Frieza untuk menghancurkan planet Sereal dan kemudian menjual planet tersebut kepada sekelompok pengungsi dengan jumlah uang yang tidak masuk akal. Sugarian. Bangsa Sugarian adalah ras pengungsi naib yang akhirnya membeli planet Sereal dari Haters. Mereka adalah alien yang lucu dan konyol yang didesain berdasarkan gula. Setelah kehilangan planet asli, mereka sangat membutuhkan rumah baru. Jadi, ketika Haters menawarkan mereka planet Sereal, di mana sebagian besar populasi aslinya telah dimusnahkan, mereka menerimanya, membayar uangnya, dan menetap di sana. Orang Sugarian juga tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk bertarung. Tapel. Bangsa Tapel adalah ras yang sangat maju dan berteknologi tinggi di alam semesta ketujuh. Mereka awalnya tinggal di planet Plan, tapi seluruh peradaban mereka musnah ketika bangsa Saiyan yang dipimpin oleh Raja Vegeta menyerang dan mengklaim planet mereka untuk diri mereka sendiri. Dalam Dragon Ball GT, kita mendapatkan gambaran sekilas tentang warisan Tapel melalui Baby, sebuah arsip DNA dari ras mereka. Namun, mereka masih ada di alam semesta kedua dan alam semesta keenam. Di alam semesta kedua, salah satu Tapel bahkan berpartisipasi dalam turnamen kekuatan. Ras Jiren. Ras Jiren adalah ras alien berkulit abu-abu dengan potensi pertempuran yang luar biasa. Satu-satunya anggota ras ini yang diketahui adalah Jiren sendiri. Dan bukan hanya dia petarung terkuat di turnamen kekuatan, tapi dia juga dikatakan sebagai satu-satunya panah yang telah melampaui dewa penghancurnya sendiri. Tapi, rakyatnya termasuk keluarganya dimusnahkan oleh penjahat iblis yang kuat. Jiren selamat hanya karena dia diselamatkan oleh Master Gichin yang menerimanya dan melatihnya. Namun, tepat ketika keadaan tampak membaik lagi, penjahat yang sama membunuh masternya juga. Itulah yang mendorong Jiren untuk menjalani kehidupan dalam kesendirian. Dia menaruh semua kepercayaan pada kekuatannya sendiri dan bersumpah untuk membalas dendam. Namun, kesendirian itulah yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Jiren kalah dari Goku yang ironisnya mengalahkannya dalam bantuan Frieza. Ras Serigala. Manusia serigala ada di berbagai alam semesta dan bahkan di alam iblis. Di alam semesta ke-9, kita bertemu dengan 3 bersaudara manusia serigala yang dikenal sebagai trio The Danger. Mereka merupakan bagian dari tim 9 dalam turnamen kekuatan. Masing-masing saudara memiliki kemampuan uniknya sendiri. Bergamo yang tertua dapat menyerap kekuatan kerusakan yang diberikan padanya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Lavender bisa menghasilkan racun alami dari tubuhnya yang dia gunakan untuk melemahkan atau melumpuhkan lawannya. Lalu ada Basil yang termuda yang dapat mengonsumsi buah obat khusus untuk meningkatkan kekuatannya dan berubah menjadi bentuk yang lebih berotot dan kuat.
Metal Man. Bangsa Metal Man adalah ras yang dibangun seperti robot. Mereka asli dari alam semesta ke-6 dan alam semesta ke-7. Mereka dikenal karena kepadatan fisiknya yang beratnya setidaknya 1000 ton. Ini membuat mereka sulit untuk disakiti dan sulit untuk digerakkan seperti yang kita lihat pada Mageta dari alam semesta ke-6. Namun, Metal Man sangat rapuh secara emosional. Seperti yang kita lihat, satu hinaan saja dapat menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung sepenuhnya. Android adalah manusia buatan. Mereka telah menjadi bagian dari cerita Dragon Ball sejak masa awal. Di alam semesta ke-7, sebagian besar android diciptakan oleh Dr. Gero. Dr. Gero mengubah dirinya menjadi Android 20 dan menciptakan Android 19, 18, 17, dan 16. Android 17 dan 18 awalnya adalah manusia kembar yang diculik dan dimodifikasi secara paksa oleh Dr. Gero. Android 16 dimodelkan menurut putra Gero yang tewas selama serangan Goku ke pasukan Red Ribbon. Dr. Gero juga menciptakan dasar untuk ciptaan pamungkasnya, yaitu Cell. Dia meninggal sebelum dapat menyelesaikan Cell, tapi superkomputernya mengambil alih dan menyelesaikannya beberapa dekade kemudian. Cell diciptakan menggunakan sifat genetik dan kemampuan khusus Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, dan King Cole. Dia sempurna, segalanya sempurna hingga detail terkecil. Faktanya, Android 17 dan 18 tidak lebih dari bagian portable yang dia butuhkan untuk mencapai kesempurnaan itu. Belakangan, cucu Dr. Gero yaitu Dr. Hedo menciptakan lebih banyak Android termasuk seri Alpha, seri Beta, seri Gamma, dan yang paling menonjol adalah Cell Max. Meskipun Cell Max cukup kuat untuk mendorong Gohan melepaskan bentuk bisnya, dia tidak pernah sesempurna Perfect Cell. Ini karena Cell Max dirancang khusus untuk menjadi senjata penghancur daripada makhluk yang sadar sepenuhnya. Sementara itu, ada alam semesta yang terutama terdiri dari android dan mesin, yaitu alam semesta ketiga. Dan bahkan dewa penghancur mereka Mosko biasanya hanyalah sebuah robot yang dipiloti oleh Mule, dewa penghancur yang asli. Glin. Bangsa Glin juga dikenal adalah ras dewa yang berasal dari alam iblis. Mereka lahir dari salah satu dari 5 pohon Glin yang biasa menghasilkan anggota baru dari ras tersebut setiap beberapa abad. Mereka yang lahir dari pohon yang sama dianggap saudara. Misalnya, Shin, Degesu, dan Arinsu adalah saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun di sini mereka tidak memiliki kelamin ya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, pohon-pohon ini mulai layu dan akhirnya mati. Sekarang tanpa pohon Glin, tidak ada anggota baru dari ras mereka yang bisa lahir. Bangsa Glin awalnya tinggal di planet Kaisin di dunia iblis kedua. Tapi, saat pohon-pohon Glin mulai layu dan Abuda sang Raja Iblis Agung mulai menindas mereka memutuskan untuk meninggalkan alam iblis dan pindah ke planet baru yang juga mereka namai Kaisin. Dari rumah baru ini, beberapa anggota ras Glin dipilih untuk memantau multi semesta sebagai Kai dan Kai Agung. Meskipun bangsa Glin pada dasarnya adalah orang baik, terkadang ada yang jahat lahir dan mereka melayani Raja Iblis sebagai Kai Agung Iblis. Tentu saja, seorang Glin yang baik juga bisa berubah menjadi jahat, seperti yang kita lihat terjadi pada Zamasu. Majin juga dikenal sebagai makhluk iblis yang merujuk pada Majin Buu, penyihir Raja Iblis, penduduk dunia iblis, iblis generik, atau bahkan prajurit rendah seperti Saibamen. Mr. Popo juga mungkin termasuk sebagai bangsa iblis. Majin Buu diciptakan oleh seorang penyihir bernama Marba atas permintaan BBD. Namun, sesuatu salah selama proses tersebut dan Majin Buu mengamuk dengan kejam. Karena hal ini, Marba menganggapnya sebagai ciptaan yang tidak sempurna. Meskipun ironisnya, ketidaksempurnaan itulah yang membuat Buu begitu kuat dan merusak. Dalam Daima, Marba menciptakan Majin Chu dan Majindu menggunakan sisa potongan Majin Buu, benih Saibamen, dan air liur Arinsu. Meskipun mereka kuat, mereka tidak seberbahaya atau semerusak Majin Buu. Selain Raja Iblis Agung, ada juga Raja Iblis tingkat rendah yang mengawasi 3 dunia iblis, plus ada posisi wakil Raja Iblis Agung yang sekarang dipegang oleh Arinsu. 3 dunia iblis dibagi menjadi wilayah-wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja Iblis. Pembagian ini menciptakan struktur politik yang mencegah satu penguasa mendominasi alam tersebut sepenuhnya. Alam iblis mungkin merupakan tempat kelahiran segalanya termasuk multi semesta, tapi tempat itu sangat santai. Berbicara tentang multi semesta, itu diciptakan atas nama Raja Iblis Agung yang baik yang hidup ribuan tahun yang lalu. Dia menugaskan seorang super majin bernama Rimus untuk menciptakannya, dan bahkan sekarang Rimus dikatakan memegang otoritas tertinggi di multiverse.
Ras Dewa Kehancuran. Meskipun 12 dewa memiliki banyak ras, tapi mereka tergabung dalam satu kelompok. Dewa Kehancuran masing-masing berasal dari alam semesta berbeda dan memiliki latar ras yang tidak sama. Misalnya Beerus berasal dari ras makhluk mirip kucing yang terinspirasi dari dewa Mesir, sementara Champa memiliki bentuk serupa namun dengan kepribadian dan sifat yang kontras. Ada juga dewa lain seperti Belmont yang menyerupai badut serta Sidra yang tampak seperti makhluk laut. Keunikan ini menunjukkan bahwa setiap dewa kehancuran tidak dibatasi oleh satu ras tertentu, melainkan mencerminkan keberagaman makhluk hidup di seluruh multiverse. Meskipun memiliki perbedaan bentuk, sifat, dan asal-usul ras, ke-12 dewa kehancuran tetap memiliki peran yang sama, yaitu menjaga keseimbangan alam semesta dengan cara menghancurkan planet atau kehidupan yang dianggap mengganggu. Mereka bekerja berdampingan dengan para angel dan berada di bawah otoritas raja segalanya, yaitu Zeno. Kekuatan mereka sangat luar biasa, bahkan mampu memusnahkan sebuah planet dengan mudah, menjadikan mereka sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Jadi, walaupun berbeda ras, mereka tetap satu kesatuan sebagai 12 dewa kehancuran yang menjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Nah, jika ada ras yang terlewat yang belum dibahas, komen aja di bawah ya.